Jadi banyak yang tanya kepada saya ya, kok ini tahun 2024 sudah mau berakhir. Kita sudah di Q4 2024, sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2025. Bagaimana prospek Bitcoin di tahun 2025? Akankah Bitcoin naik atau Bitcoin akan hancur? Jadi kita bahas di video ini ya. Jadi ini adalah halving cycle ya, di mana ini adalah siklus 4 tahun ya, di mana 3 tahun pertama ya itu selalu naik, dan di tahun keempat Bitcoin selalu mengalami penurunan. Tahun halving itu adalah kotak hijau ya guys, dan kita bisa lihat setelah 1 tahun setelah halving Bitcoin selalu mengalami kenaikan. Kita bisa lihat di garis kotak kuning ya, hijau tahun halving, kuning Bitcoin naik. Hijau tahun halving, kuning Bitcoin naik. Hijau tahun halving, Bitcoin di sini mengalami kenaikan, tapi di tahun 2021 ini ya ada sentimen jelek yang mendampak Bitcoin secara signifikan, yaitu adalah China ban Bitcoin mining ya. Pastinya Bitcoin mining itu sangat penting untuk nyawa Bitcoin ya, untuk kehidupan Bitcoin, dan karena di ban cukup men-trigger semacam panic selling dan koreksi yang cukup dalam ya. Ya, jadi begitu. Kalau secara kinerja tahunan, kita bisa lihat naik, 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 turun. Naik, 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 turun. Naik, 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 turun. 2023 naik, 2024 naik, 2025 bagaimana kok? Kalau kita lihat secara historical siklus 4 tahun Bitcoin, kita bisa lihat di tahun-tahun sebelumnya, 1 tahun sebelum halving, ya di garis ini ya, di kota kuning ini, Bitcoin selalu mengalami kenaikan. Di 2021 juga Bitcoin mengalami kenaikan, meskipun ada koreksi yang cukup dalam karena China ban Bitcoin mining. Tapi tetap 2021 adalah tahun yang hijau. Maka jika kita lihat historical performance Bitcoin ya, secara siklus halving dan juga siklus ya kinerja halving siklus 4 tahun ini, maka kita bisa lihat kemungkinan besar Bitcoin juga akan hijau dan bullish dan naik di tahun 2025. Kapan Bitcoin turunnya kok? Ya, kita bisa lihat ya, 2 tahun setelah halving di garis merah, kotak hijau ini adalah tahun halving, kotak merah adalah 2 tahun setelah halving. Dan 2 tahun setelah halving, Bitcoin selalu mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Di sini turun dalam, di sini turun dalam, dan di sini turun dalam. Lalu secara kinerjanya kita juga bisa lihat ya, 2014 bear market 58%, 2018 bear market 75%, 2022 bear market 64%. Kemungkinan 2026 kemungkinan besar ya, Bitcoin juga akan mengalami bear market dan penurunan yang cukup signifikan. Mungkin kurang lebih 50%-an ya. Begitu. Oke. Next, bagaimana dengan outlook makronya ya. Jadi kita semua tahu ya, Bitcoin adalah aset yang memiliki positive correlation paling tinggi dengan global liquidity ya, global M2. Lalu kita juga tahu, dengan suku bunga yang lebih rendah, likuiditas akan meningkat lebih gampang. Dan forecast oleh analis dari Trading Economics mengatakan bahwa untuk tahun 2025 kemungkinan kita akan melihat beberapa rate cuts ya, interest rate suku bunga di Amerika akan terus menurun. Dan ini sangat bagus untuk Bitcoin karena dengan suku bunga yang lebih rendah, likuiditas bisa meningkat dan naik. Dan jika likuiditas naik, Bitcoin memiliki 83,2% positive correlation dengan global M2 dan money supply. Kemungkinan Bitcoin akan naik seiring dengan kenaikannya likuiditas, gitu. Kenaikannya M2 money supply. M2 money supply forecastnya bagaimana? Yes, bisa teman-teman lihat forecastnya sih mengalami kenaikannya. Jadi ini mendorong outlook positif saya untuk Bitcoin. Ya, jadi overall bullish. Saya bullish untuk tahun 2025. Tapi oke, nanti saya bahas Black Swan-nya ya. Sebelum itu, ini adalah Bitcoin Rainbow Chart ya. Ini adalah price forecasting model yang menggunakan nonlinear regression. Kita bisa lihat untuk bull market 2021, harga tuh peaking ya di orange zone ya, di zona orange. Harga mencetak peak market top di orange zone. Maka jika sejarah berulang,
Ya, jika kali ini harga akan peaking di orange zone, maka kemungkinan besar market top akan berada di 300.000 Bitcoin, 300.000 US dollar per Bitcoin. Cukup tinggi ya kenaikannya ya. Tapi saya gak expect Bitcoin untuk naik ke 300.000 ya. Menurut saya Bitcoin akan naik ke sekitar 200.000 ya. Dengan bear case saya itu 150.000, base case 200.000. Bull case-nya saya adalah 300.000. Begitu. Menurut saya realistisnya itu di angka 200.000. 150 sampai 200. Itu realistisnya. Ya. Jadi meskipun saya bullish di tahun 2025 untuk Bitcoin dan juga kripto, pastinya kita tidak bisa lupa akan potensinya kejadian event Black Swan ya. Jadi beberapa Black Swan event yang saya perhatikan itu adalah Perang Dunia Ketiga, which sebenarnya kita sedang berada di Perang Dunia Ketiga. Ya, Rusia Ukraine, Israel Palestina, Israel Lebanon, Israel Yemen, Israel Iran sekarang ya. Tapi kan Iran masih proxy ya, bukan proxy, masih ya sudah perang sih ya, sudah bisa dibilang perang ya. Anyway, selain Perang Dunia Ketiga, ada juga energy crisis ya. Di Rusia kita tahu ya, saat ini mereka lagi sedikit ngeban Bitcoin mining karena Rusia lagi mengalami energy crisis ya, kesulitan energi. Karena kita tahu Bitcoin mining mengkonsumsi listrik dan tenaga yang sangat besar. Dan jika suatu saat dan suatu hari kita mengalami energy crisis ya, pastinya kita akan mengutamakan kebutuhan manusia duluan ya. Pastinya Bitcoin mining akan di hold dulu dan ini akan bahaya untuk Bitcoin. Karena jika Bitcoin tidak bisa mining, maka security Bitcoin akan dalam bahaya. Ya. Tetapi untuk Bitcoin mining kita membutuhkan listrik yang besar. Gitu. Jadi selama tidak ada energy crisis, Bitcoin aman. Tapi jika ada energy crisis, kemungkinan besar Bitcoin akan dalam bahaya. Selain itu, financial crisis ya, kita semua tahu consumer credit itu berada di level all time high dan juga ya US national debt itu selalu naik dan gak akan pernah turun ya. Mereka akan selalu membayarkan bunga utang mereka dengan mencetak uang. Jadi gali lubang untuk menutup lubang gitu. Dan itu akan membuat uang dicetak terus dan itu akan menghancurkan nilai mata uang fiat. Oleh karena itu kalian harus mengamankan harta kalian di aset-aset yang real. Seperti apa? Bitcoin, emas, dan juga tanah. Begitu. Anyway, sampai sini saja untuk video kali ini. Thank you semua sudah nonton video kali ini. Like jika teman-teman menyukainya, komen pendapat kalian, share, dan subscribe ke channel ini. Jika teman-teman mau belajar lebih dalam dengan saya, silakan join ARK Online Class. Untuk materi lebih lengkap, registrasi, price list, dan juga diskon, silakan cek link di bio. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member. Tapi jika tidak mau, silakan join Discord community saya, di mana saya suka sharing analisa, tips, edukasi, dan insight yang pastinya akan membantu trading dan investasi kripto kalian semua. Thank you semua, sampai sini saja untuk video kali ini. Sampai jumpa, saya cinta kalian semua. Semoga teman-teman semua sehat, bahagia, dan cuan banyak banget di siklus kali ini. Sampai jumpa!